Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Syazza Maulidia, kelas 11 ya. Hari ini saya akan membuat video untuk melengkapi nilai saya di mapel biologi. Hari ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Jadi saya mau saat ini saya membahas salah satu sistem penting dalam tubuh manusia, yaitu sistem reproduksi. Sistem ini memungkinkan manusia untuk berkembang biak dan juga melestarikan keturunannya. Pertama itu ada di sistem reproduksi laki-laki. Jadi pada laki-laki organ reproduksi ini terbagi menjadi dua, itu ada bagian luar dan juga bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan bagian dalamnya meliputi testis, saluran menghasilkan sperma dan juga kelenjar aksesoris. Lalu di sistem reproduksi perempuan, organ reproduksi terdiri dari vulva di bagian luar dan ovarium, tuba fallopi, uterus, serta vagina di bagian dalam. Ovarium ini berfungsi menghasilkan ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Jadi saat ovulasi, ovum ini akan dilepaskan ke tuba fallopi dan bisa dibuahi oleh sperma. Dan jika terjadi pembuahan, zigot ini akan berkembang di uterus dan menempel di dinding rahimnya. Dan jika tidak dibuahi, maka ovum akan dulu bersama lapisan endometrium. Nah, itulah yang kita kenal sebagai menstruasi. Lalu ada juga gametogenesis, yaitu adalah proses pembentukan sel kelamin proses pembentukan sel kelamin. Pada laki-laki itu disebut spermatogenesis, yaitu berlangsungnya di testis dan menghasilkan jutaan sperma tiap harinya. Dan sedangkan pada perempuan itu disebut oogenesis, yaitu dimulai sejak masa kecil, sejak masa janin dan dan menghasilkan satu ovum matang setiap di siklus menstruasinya. Lalu juga ada masa kehamilan dan persalinan. Jika ovum dibuahi, maka terbentuknya zigot yang akan berkembang menjadi janin dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Persalinan ini mulai dengan kontraksi rahim, melanjutkan keluarnya bayi, dan akhirnya dengan keluarnya plasenta. Lalu salah satu teknologi untuk membantu di bagian alat reproduksi itu adalah teknologi seperti fertilisasi in vitro dan ultrasonografi. Sedangkan untuk menjaga kehamilan, tersedia berbagai model kontrasepsi, baik alami, hormonal, dan maupun mekanis seperti IUD dan kondom. Nah, jadi itulah ringkasan sistem reproduksi manusia. Semoga membantu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.